Oke, ini adalah pemberitahuan keamanan kritis dari kode ninja. Dengar baik-baik, perhatian penuh Anda sangat diperlukan saat ini juga. Prinsip ini bukan sekadar teori ya. Ini adalah akar penyebab dari kerentanan katastrofik yang akan kita bahas hari ini. Ini bukan bug biasa, tapi sebuah kelemahan logika yang fundamental. Bayangkan saja, ini sama seperti menyerahkan kunci brankas digital Anda langsung ke tangan penyerang. Skornya 10.0. Sempurna. Sempurna dalam artian yang paling buruk tentunya. Ini adalah skor CVSS untuk CVE 2025-32432. Angka ini artinya tingkat keparahan maksimum. Bisa dieksploitasi dari jarak jauh, tanpa perlu login, dan tingkat kesulitannya sangat rendah. Ini ancaman level tertinggi. Oke, mari kita sebut namanya dengan jelas. Ancamannya adalah CVE 2025-32432. Ini adalah celah Remote Code Execution atau RC yang terjadi sebelum autentikasi di Craft CMS. Tujuan kami mengungkap ini sederhana, memaksa perbaikan segera dan memperkuat pertahanan Anda. Tidak ada waktu untuk menunggu. Lihat lini masa ini baik-baik. Ini krusial. Dimulai dari eksploitasi Zero Day yang beraksi diam-diam di bulan Februari. Lalu, di bulan April, celah ini dipublikasikan secara resmi. Dan puncaknya, Mei. Kelompok penyerang Mimo sudah menjadikannya senjata massal. Jeda waktu antara penemuan dan eksploitasi besar-besaran sangat-sangat singkat. Ini situasi yang sangat mendesak. Baik, sebelum kita menyelam lebih dalam untuk membedah ancamannya, kita harus jeda sejenak. Anggap ini jeda taktis. Penting sekali bagi kita untuk membangun jalur komunikasi yang aman untuk intelijen berkelanjutan. Ini bukan sekedar permintaan, tapi bagian dari protokol respons insiden. Mohon ikuti 3 langkah protokol ini dengan tepat. 1. Berlangganan. Ini untuk mendapatkan intelijen ancaman real-time. Anggap ini sistem peringatan dini Anda. 2. Klik suka. Ini adalah konfirmasi resmi bahwa Anda sudah menerima arahan ini. Tanda terima digital Anda. Dan 3. Komentar. Laporkan status sistem Anda. Apakah sudah dipatch atau masih rentan? Data ini krusial untuk kami memetakan radius dampaknya secara akurat. Oke, jalur komunikasi sudah kita bangun. Sekarang saatnya kita masuk ke ruang mesin. Kita akan bedah tuntas kerentanan ini, dan saya akan berikan arahan yang jelas dan bisa langsung Anda eksekusi untuk perbaikan. Nah, inti dari masalah ini, CVE 2025-32432 adalah sebuah teknik serangan canggih yang namanya Dependency Injection Container Injection. Ini terjadi di framework YY2 yang menjadi dasar dari Craft CMS. Gampangnya begini, bayangkan aplikasi Anda punya semacam cetak biru untuk membuat berbagai macam objek. Nah, penyerang ini menipu aplikasi Anda untuk memakai cetak biru palsu yang mereka bawa. Hasilnya, aplikasi Anda malah membuat objek berbahaya yang memberikan penyerang kendali penuh untuk mengeksekusi kode apapun. Ini daftarnya. Sangat jelas. Kalau sistem Anda menjalankan salah satu versi yang ada di kolom tengah, berarti Anda sedang dalam bahaya. Saat ini juga, hentikan apapun yang sedang Anda lakukan, periksa versi Anda, dan identifikasi semua aset yang terekspos. Dan jangan salah, ini bukan masalah lokal. Skala ancamannya global. Data dari BitSight menunjukkan ada lebih dari 1.100 instalasi yang rentan di seluruh dunia. Konsentrasi terbesarnya ada di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Ancaman ini tidak kenal batas negara. Jadi bagaimana cara kerjanya secara teknis? Gini, penyerang mengirimkan sebuah permintaan post yang sudah dimanipulasi secara khusus ke endpoint Generate Transform. Di dalam permintaan itu, mereka menyelipkan sebuah gadget. Gadget ini sebenarnya adalah potongan kode yang sudah ada dan dipercaya di dalam framework. Tapi mereka menyalahgunakannya untuk menipu server agar mau menjalankan perintah jahat milik mereka. Intinya, mereka memakai kode Anda sendiri untuk menyerang Anda. Parahnya lagi, eksploitasi ini sudah menjadi komoditas. Sudah ada skrip proof of concept yang tersedia bebas untuk publik. Ada yang untuk ngecek cepat dan aman buat konfirmasi saja. Tapi ada juga yang berupa senjata lengkap yang dipakai para penyerang. Artinya apa? Rintangan untuk melancarkan serangan ini jadi sangat rendah. Bahkan penyerang dengan skill pas-pasan pun bisa melakukannya. Begitu mereka berhasil masuk, kelompok Mimo ini tidak buang-buang waktu. Mereka langsung pasang web shell untuk akses permanen. Mereka menambang cryptocurrency pakai XMRI. Ini mencuri sumber daya CPU Anda dan bikin tagihan listrik melonjak. Mereka juga pasang proxyware IP Royal, membajak bandwidth internet Anda untuk tujuan jahat. Bahkan, mereka mematikan malware lain biar bisa memonopoli sumber daya Anda yang sudah dicuri. Mereka bukan cuma masuk, mereka mengambil alih semuanya. Ini perintah untuk Anda. Laksanakan segera dan ikuti urutan ini.
Pertama, lakukan patch. Perbarui ke versi yang aman. Ini prioritas nomor 1. Kedua, segarkan semua kunci keamanan dan kredensial. Anggap semuanya sudah bocor. Ketiga, perkuat konfigurasi PHP Anda. Dan keempat, blokir vektor serangan pakai Web Application Firewall. Jangan ditunda, lakukan sekarang. Sebagai penutup, mungkin ada yang bertanya, kenapa pengungkapan publik yang sangat detail ini perlu dilakukan? Ini semua bagian dari etika yang kami pegang teguh, Coordinated Vulnerability Disclosure. Kami merilis info ini hanya dengan satu tujuan, memberdayakan para pembela, bukan membantu penyerang. Anda tidak bisa melindungi diri dari ancaman yang tidak Anda ketahui. Misi kami adalah memberi Anda intelijen yang bisa langsung dieksekusi untuk mengamankan aset digital Anda. Pengetahuan adalah garis pertahanan pertama Anda. Misi selesai. Jaga perimeter Anda, tetap aman.